Selamat malam teman-teman, dan jumpa lagi dengan saya Bang Yos, dan semoga kita semua dalam keadaan selalu sehat ya. Selamat datang di channel saya yang membacakan cerita horor misteri dan cerita romantis. Semoga cerita yang saya buat ini bisa menjadi referensi atau ide untuk film atau animasi atau novel ya. Pada malam ini saya ingin membacakan cerita horor misteri yang berjudul Kafe Pemakan Jiwa. Suasana malam turun perlahan di suatu kota. Lampu-lampu di jalan kecil mulai menyala, dan seolah-olah kehidupan malam baru saja dimulai. Namun, satu tempat yang selalu memancarkan kecantikan dan keanggunan di tengah kegelapan adalah kafe mewah di ujung jalan. Terletak di pinggiran kota, kafe tersebut tampak seperti istana kuno yang diberkahi oleh kemewahan. Pintu-pintu besar yang diukir dengan indah menyambut para pengunjung, mengundang mereka untuk memasuki dunia yang berbeda. Tidak seperti kafe pada umumnya, tempat ini memiliki sejarah misterius yang tersembunyi di balik dinding-dinding marmer dan lampu-lampu kristal yang berkilauan. Ketika tamu memasuki kafe, suasana memukau menyelinap di tamu. Meja-meja kayu mahoni dan kursi-kursi yang dilapisi kain merah memberikan nuansa kemewahan dari zaman dahulu. Pelayan-pelayan dengan pakaian klasik bergerak tanpa suara, menyajikan hidangan-hidangan lezat yang tampaknya berasal dari resep-resep kuno yang sudah terlupakan. Namun, keanggunan kafe ini bukanlah satu-satunya hal yang menarik para pengunjung. Setiap malam, panggung di pojok ruangan menjadi saksi pertunjukan musik yang menakjubkan. Penyanyi-penyanyi berbakat dengan suara emas mengisi ruangan dengan lagu-lagu dari masa lalu. Tetapi, apa yang tidak diketahui banyak orang adalah bahwa mereka semua sebenarnya adalah hantu ratusan tahun yang masih merayakan kehidupan mereka di panggung yang tampaknya tidak pernah berakhir. Seiring malam berlanjut, para pengunjung terpesona oleh lezatnya makanan yang disajikan dan penampilan panggung yang memukau. Namun, ada sesuatu yang aneh di balik keindahan tersebut. Beberapa tamu melaporkan bahwa mereka merasakan sentuhan dingin yang menyelinap di tubuh mereka, sementara yang lain mendengarkan bisikan-bisikan lembut yang tidak dapat diidentifikasi. Kisah misteri mulai tersebar di kalangan penduduk setempat. Beberapa orang bahkan berani bersumpah bahwa mereka melihat bayangan-bayangan aneh berjalan di lorong-lorong gelap kafe setelah tutup. Tapi, ketika mereka mencoba memasuki kafe pada siang hari untuk mencari bukti, bangunan itu selalu tampak seperti kafe mewah biasa.
Keberadaan kafe ini menjadi misteri yang semakin menakutkan. Beberapa orang percaya bahwa kafe ini adalah bangunan tua berabad-abad, di mana roh-roh yang belum menemukan ketenangan dapat berkumpul untuk menikmati hidup yang sudah lama hilang. Sementara yang lain berpikir bahwa kafe ini adalah hasil dari kutukan kuno yang menyelimuti bangunan tersebut. Seiring berjalannya waktu, kafe mewah tetap menjadi daya tarik yang menakutkan di kota kecil itu. Meskipun mungkin ada yang merasa ketakutan, banyak orang masih terpikat oleh kecantikan dan kenikmatan yang ditawarkan oleh kafe misterius ini. Dan pada setiap malam, penyanyi-penyanyi hantu melantunkan lagu-lagu klasik dari abad-abad yang lalu. Dan roh-roh penjaga kafe melanjutkan tugas mereka untuk memastikan bahwa keanggunan dan misteri kafe mewah tetap abadi. Pada suatu malam yang gelap, seorang tamu dari luar kota bernama Jansen tiba di kota tersebut. Dia mendengar cerita-cerita menyeramkan tentang kafe mewah dan merasa tertarik untuk mengeksplorasi kebenaran di balik misteri tersebut. Dengan langkah berani, Jansen memasuki pintu gerbang kafe tersebut, merasakan hawa dingin yang langsung menyelimuti tubuhnya. Ketika Jansen melangkah masuk, dia merasa seolah-olah langkahnya memasuki zaman yang berbeda. Cahaya lampu temaram dan musik klasik yang merdu memberikan nuansa misterius di sekelilingnya. Pelayan-pelayan yang berjalan tanpa suara menyambutnya, membimbingnya ke meja yang terletak di sudut ruangan. Di panggung, seorang penyanyi hantu mulai melantunkan lagu-lagu yang begitu merdu, menciptakan atmosfer yang ajaib. Jansen mencoba memesan makanan teman-teman, tetapi terganggu oleh perasaan aneh yang menyusup ke dalam dirinya. Dia merasa seolah-olah mata-mata yang tak terlihat mengawasinya dari kegelapan. Ketika makanan tiba, aroma yang lezat membuatnya lupa sejenak akan rasa ketidaknyamanannya. Namun, kekhawatiran kembali menyelinap saat dia mendengar bisikan-bisikan di antara suara musik yang merdu. Setelah menyelesaikan makanannya, Jansen memutuskan untuk menjelajahi kafe lebih lanjut. Dia memasuki lorong-lorong gelap yang dipenuhi bayangan dan lampu-lampu yang gemerlap. Tiba-tiba, suasana berubah menjadi hening. Jansen merasa seperti dia tidak sendirian. Langkah-langkah ringan terdengar di belakangnya, tetapi ketika dia berbalik, tidak ada yang terlihat. Semakin dalam Jansen menjelajahi kafe, semakin intens keberadaan misteriusnya. Dia menemukan pintu-pintu yang tidak masuk akal, membuka ruang-ruang tersembunyi yang tidak terlihat sebelumnya. Ruangan-ruangan itu terisi oleh senyuman aneh dan bayangan yang hilang saat lampu menyala. Jansen merasa seperti dia menyelusuri lorong waktu yang terpelintir. Saat malam semakin larut, dia menemukan ruangan terakhir yang tampaknya tersembunyi di sudut kafe. Di sana, dia menemukan buku catatan kuno yang berisi kisah-kisah roh-roh yang terjebak
dalam keabadian. Ternyata kafe mewah adalah hasil dari kutukan kuno yang menjebak roh-roh di dunia ini dan menjebak siapapun yang masuk di kafe tersebut. Jansen mencoba meninggalkan kafe, tetapi pintu yang sebelumnya terbuka kini tertutup rapat. Lampu-lampu redup dan suara musik yang merdu berubah menjadi serak dan mengancam. Para pelayan dan penyanyi-penyanyi hantu muncul di sekelilingnya. Wajah mereka terdistorsi menjadi rupa yang menyeramkan. Mereka mengungkapkan bahwa Jansen tidak bisa meninggalkan kafe ini untuk selamanya. Dia sekarang menjadi bagian dari keabadian, terjebak di antara zaman dan ruang yang tak terbatas. Kafe mewah tersebut mengonsumsi jiwanya, teman-teman. Dan Jansen sekarang akan menjadi saksi dan tokoh dari kisah misteri yang akan diceritakan oleh pengunjung berikutnya yang nekat memasuki kafe mewah tersebut. Baiklah teman-teman, sekian dulu pembacaan cerita horor misteri malam ini ya. Jika teman-teman menyukai video storytelling seperti ini, dukung saya dengan di-subscribe, like, komen, dan bagikan ya. Sampai jumpa di video storytelling selanjutnya besok jam 7 malam ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan selamat malam.